Cinta berbanding terbalik. Sebuah kisah penuh dengan emosi, di mana cinta, gengsi, dan harga diri bertabrakan dalam pusaran konflik. Di episode sebelumnya, Lisa menyusun laporan investigasi internal berisi bukti alur dana, vendor fiktif, dan rekaman sensitif. Sadar laporan itu bisa menghancurkan karier besar. Kevin menerimanya dengan tenang, namun dilanda konflik batin, karena pengkhianatnya adalah orang yang dulu diselamatkan ayahnya. Sementara ancaman mulai terasa. Bersama sang novelis, inilah episode 33. Sementara Kevin bergulat dengan tekanan batin, di sisi lain gedung, seseorang mulai kehilangan ketenangannya. Rudy. Ia berdiri di dekat jendela ruang logistik, menatap lampu kota dengan rahang mengeras. Ada sesuatu yang berubah di udara kantor akhir-akhir ini. Bisik-bisik, tatapan yang terlalu cepat berpaling, percakapan yang berhenti ketika ia lewat. Dan pusat dari semua itu, dalam instingnya yang tajam, hanya satu, Lisa. Perempuan itu. Rudy mengingat kembali rapat terakhir. Cara Lisa berbicara, nada suaranya, tatapannya yang tidak tunduk, dan kalimat itu, "Direktur aja gak songong ke gua?" Sejak saat itu, satu pertanyaan terus menggerogoti kepalanya. Apa dia dekat sama Kevin? Rudy mengepalkan tangan. Selama bertahun-tahun, hampir semua orang di perusahaan menahan diri padanya. Kepala logistik pusat bukan jabatan kecil, tapi Lisa, seolah ia tidak peduli. Kalau dia bukan siapa-siapa, batin Rudy, harusnya dia takut. Tapi Lisa tidak takut. Berarti ia punya sandaran. Dan sandaran itu kemungkinan besar adalah Kevin. Rasa curiga Rudy berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Kebutuhan untuk memastikan. Ia harus tahu sejauh apa Lisa terlibat. Sejauh apa Kevin melindunginya. Dan jika bisa, ia harus menghentikannya. Dengan dalih kerjasama lintas divisi, Rudy mengatur pertemuan pribadi. Ruang arsip lama dipilih, tempat yang jarang dipakai, jauh dari lalu lalang orang. Lisa datang tepat waktu, wajahnya datar, tidak ramah, tidak takut. Begitu pintu tertutup, sebelum Rudy sempat membuka pembicaraan panjang, Lisa justru lebih dulu bicara. "Siapa kau di perusahaan ini?" Nada itu datar, nyaris dingin. Rudy terkejut. "Apa?" alisnya mengerut. Lisa menatapnya lurus, tanpa berkedip. "Gue cuma mau tahu," lanjutnya tenang. "Posisi lu apa sampai ngerasa bisa manggil-manggil gue begini?" Amarah Rudy meledak. "Sopan dikit lu, aku kepala logistik," teriak Rudy. Suaranya menggema di ruangan sempit itu. Namun reaksi Lisa sama sekali tidak yang ia harapkan. Lisa mendengus kecil, ekspresi jijik tipis muncul di wajahnya. "Pakai lu gua segala, cih," katanya dingin. "Direktur aja gak songong ke gua, mending lu ngaca dulu." Kalimat itu menghantam Rudy tepat di dadanya. Ia terdiam sesaat. "Direktur aja gak songong ke gua?" Di kepalanya, kepingan terakhir langsung menyatu. Jadi benar, dia memang dekat sama Kevin. Dan justru sejak detik itu, sikap Rudy berubah. Nada suaranya menurun, bukan karena kalah, melainkan karena mulai menghitung. "Oke," katanya, memaksakan senyum. "Gue cuma mau ngajak kerjasama." Lisa menaikkan alis. "Kerjasama?" ulangnya. "Atau nutupin sesuatu?" Rudy melangkah lebih dekat, suaranya direndahkan. "Lu pintar, lu tahu sistem, lu tahu mana yang bisa dibuka, mana yang bisa ditutup," katanya perlahan. "Lu gak harus bawa ini sejauh itu." Lisa senyum tipis, senyum tanpa kehangatan. "Lu lagi nawarin gue apa, Pak Kepala Logistik?" tanyanya dingin. Rudy menghela nafas, lalu berkata pelan, hampir seperti bujukan. "Kita sama-sama aman, karier lu naik, masalah ini berhenti di sini." Lisa tidak langsung menjawab. Ia hanya meraih ponselnya, meletakkannya di atas meja, dengan layar menyala, ikon rekaman aktif. "Ngomong lagi," katanya tenang, "biar jelas." Rudy tersengak, namun sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, Kevin menerima salinan rekaman itu.
Ia mendengarkannya sampai habis. Suara Rudy, nada kasarnya, lalu ketenangan Lisa. Kevin menghembuskan nafas panjang. Anak ini ngomongnya berani banget, batin Kevin. Namun justru keberanian itu yang membuatnya yakin. Lisa tidak bisa dibeli, tidak bisa ditekan. Kevin membuka folder baru di komputernya. Pelaporan formal, investigasi internal. Sementara itu, di sisi lain kota, Charles duduk gelisah di dalam mobilnya. Ponselnya bergetar terus-menerus. Vendor panik. Jalur komunikasi terputus satu persatu. Jaringannya mulai goyah, gumam Charles. Ia menatap ke depan, ke jalan dekat yang entah menuju kemana, sambil berpikir satu hal yang belum sempat ia ucapkan. Jika Lisa terus bergerak, siapa yang akan diseret jatuh lebih dulu? Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.